Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Bang Do di Doci 9 Channel. Kali ini Bang Do mau kasih informasi yang penting banget. Penting, terjamin ini penting. Syarat menjadi seorang pasukan elit Kopaska. Latihannya bagaimana? Pendidikannya seperti apa? Kalian siap? Langsung ditegaskan aja. Mantap. Hanya prajurit Matra Laut yang mempunyai standar di atas rata-rata dan kemampuan fisik luar Wow. biasa yang dapat menjadi anggota Betul. Kopaska. Di lingkungan Matra Waduh, Laut waduh. terdapat fakta hanya segelintir prajurit yang mampu bertahan dan lulus Uh, dari pendidikan pasukan katak di Sepaskal waduh. Kodikal Surabaya. Sedikitnya calon yang lulus dalam pendidikan ini menandakan Hmm. TNI Angkatan Laut tidak sembarangan merekrut prajurit elit Kopaska. Karena tugas yang Wah, diemban gila, gila. Kopaska bisa dikatakan sangat-sangat berat dan mencakup wahana empat media, yaitu darat, laut, Hmm. udara, dan bawah air. Adapun Hmm. Jadi syaratnya aja bener-bener udah susah nih. Sebelum lu masuk pelatihannya aja itu, sebelum masuk pendidikannya itu lu udah harus memenuhi syaratnya dulu. Iya ya, benar-benar dia tuh memilih gitu. Jadi ini buat menjadi seorang pasukan elit Kopaska itu nggak asal dari orang biasa langsung jadi tentara pasukan. Gue mau milih jadi pasukan tentara elit aja. Enggak, lu harus benar-benar sebelumnya juga lu harus jadi tentara dulu ternyata. Dan itu pun dipilih gitu. Wah, gokil. Mantap ya. Kita lanjut. persyaratan calon prajurit Kopaska adalah sebagai berikut. Anggota TNI Angkatan Laut Syaratnya nih. atau non-anggota Korps Marinir berdinas minimum 2 tahun di KRI atau kapal perang RI. Hmm. Lulus Hmm. Hmm. kesapatraan atau standar pasukan khusus TNI. Lulus tes berenang Hmm. militer, gaya katak dan gaya bebas. Hmm. Lulus tes ketahanan air, lulus psikotes khusus, Hmm. lulus wawancara dan secara sadar Wah, mengikuti tes dan pendidikan tanpa paksaan siapapun. wah, gila, gila asli gila. Banyak banget tuh syaratnya kayak gitu aja udah banyak. Gue review ulang ya, gue review ulang syarat pertama untuk jadi calon prajurit Kopaska itu tadi ada lu harus jadi anggota TNI AL dulu, itu yang pertama. Dan itu juga lu bukan anggota dari Korps Marinir, berdinas minimal 2 tahun di KRI, lulus kesemapatan. Kesemapatan itu standar pasukan khusus TNI. Oke, lulus tes berenang. Nah, lu berenangnya tuh gaya bebas dan gaya katak, itu harus bisa juga. Lulus tes ketahanan air. Gila tuh berat banget ya. Lu juga harus lulus psikotes. Psikotesnya apa? Psikotes yang khusus, dikhususkan untuk Kopaska Indonesia. Bayangin coba. Dan lu juga harus lulus wawancara dengan sadar, kondisinya sadar, terus ya nggak ada paksaan dari siapapun. Gokil ya gitu ya. Gue patut acungin jempol bagi mereka-mereka gitu ya, pasukan elit yang benar-benar bisa lolos gitu ya. Untuk jadi tentara aja itu udah susah banget gitu. Syarat-syaratnya sekarang untuk jadi Kopaska aja tadi lu udah dengar ya. Mantap banget sih. Kita lanjut ya. Mempunyai wawasan luas baik militer atau umum dan kemampuan mengoperasikan peralatan tempur dan senjata yang baik. Hmm, hmm, Setelah lulus hmm. penjaringan dan mendapat perintah untuk menempuh di brevet pasca, maka calon Hmm. diberangkatkan ke Sepaskal Kodikal TNI Angkatan Laut Surabaya. Tahu dong tadi udah denger ya. Setelah lu lulus dari situ aja, lulus wawancara gitu kan, lu juga harus punya pengetahuan tentang militer dan pengetahuan umum. Dan lu juga harus mampu mengoperasikan alat tempur. Lu juga harus bisa mengoperasikan alat tempur dengan baik, nggak sembarangan. Gila. Wah, lanjut deh. Karena tes terakhir mencakup keseluruhan materi tes bagi para calon Kopaska. Yang tidak lulus akan Hmm. dikembalikan ke satuan asalnya. Wah, Pendidikan ya Kopaska ya ya ya, sangat-sangat berat udah ngeri, dan akan berat banget sih memakan sumpah. waktu hampir 10 bulan, terbagi atas beberapa tahap Hmm. yang meliputi teori dan praktek lapangan baik darat dan di laut. Pendidikan Hmm. Kopaska diawali dengan indoktrinisasi dan gemblengan fisik yang membuat Indoktrinisasi, lelah luar biasa gemblengan. terutama otot kaki. Maklum, kesaktian Wah. utama pasukan katak adalah menyelam dan bertempur di bawah air. Masa latihan pertama selama satu Uh. setengah bulan itu akhirnya diakhiri dengan Hell Week atau Minggu uh Neraka yang sangat menguras Minggu tenaga neraka lu karena latihan para terakhirnya. siswa baik PA, BA, dan TA digodok-godok sama Hmm. standar pasukan khusus. Mereka selalu Uh, uh, uh. dikejutkan dengan kegiatan tiba-tiba dan tak terduga. Waduh. Layaknya di medan uh perang ya guys.
seperti renang Iyalah. laut Gila. di tengah malam, senam perahu karet, Waduh. dayung, Waduh. tidur sebentar, Hmm. lantas 10 menit kemudian para siswa disuruh melakukan halang rintang, push up dan pull up Hmm. atau digebuki oleh para Itu pelatih untuk nyebur. melatih mental serta ujian Wah, lisan gila. tentang teori yang telah diberikan. Itu hanya untuk membuktikan bahwa seorang bisa Keringetan gue berpikir ngeliatin ini bang. 10 kali lipat dalam keadaan terdesak dan tantangannya adalah bagaimana caranya bisa berpikir seperti itu secara sadar dan tidak gegabah. Waduh, waduh. Sepertinya Kopaska ini dilatih fisik dan juga otaknya. Ya memang berarti secara logika gitu ya, mereka tuh punya punya ketahanan tubuh yang jauh di atas normal pada umumnya manusia. Itu yang pertama, tuh secara berpikirnya juga harus benar-benar di atas rata-rata. Jadi wajar banget gitu, makanya disebutnya pasukan elit. Wah, latihan ini nih, Hell Week ini tuh bener-bener kayak las pendidikan mungkin ya. Dan itu 1,5 bulan lu buat Hell Week ini doang aja, yang bener-bener tiba-tiba dadakan lah. Ada 4 media, dari mulai udara, darat, laut, kedalaman, air. Aduh, nggak cuma satu tempat doang yang harus mereka kuasai gitu. Harusnya lu membanggakan mereka gitu, support, doain mereka. Lanjut ya. Karena itulah hakikat sebuah pasukan khusus yang bisa menyelesaikan Hmm. misinya dengan cepat, tuntas, dan Hmm. rapi. Fase selanjutnya adalah pembinaan kelas selama 2,5 bulan plus sebulan praktek. Pembinaan kelasnya 2,5 bulan. Teori yang didapat antara Sebulan lain praktek. pencapaian pantai, demolisi, dan sabotase. Daerah latihan Kopaska Sabotase. pada ini adalah seputar pantai di wilayah Gresik atau pantai di daerah Puslatpur, Marinir Karangtorok, Situbondo. Tapi jangan kira walaupun pembinaan kelas, para siswa tetap diwajibkan lari dan berenang, baik dalam kolam maupun laut, baik dengan tangan terikat maupun dengan tangan tidak terikat. Waduh. Tahap berikutnya adalah materi pendidikan komando. Pada tahap inilah para calon pasukan katak dihadapkan pada materi perang darat dan unconventional warfare pada beberapa zona, Wow. yaitu perang hutan, perang jarak dekat, navigasi, sea and jungle survival, baca peta, pengenalan berbagai senjata Baca api peta. dan diserbu, mountaineering, combat, SAR, dan Gila. pendidikan tempur serta bela diri tangan kosong. Pasukan katak menggunakan regu berjumlah 7 personil dalam setiap aksinya. Namun jangan salah, mereka dilatih juga secara individual untuk sabotase dan penyusupan yang memang tidak bisa dilaksanakan keroyokan. Biasanya ada pelatih dari Kopassus yang ikut melatih di tahap ini untuk menjaga kualitas lulusan materi komando. Gila bener, cuma 7 orang loh. 7 orang, jadi setiap kali ada satu permasalahan itu 7 orang dari Kopaska yang dikirim. Gila ya, salut banget. Dan bener-bener mereka tuh dilatihnya gila, digemblengnya bener-bener wah. Kalau buat gue sih bukan sadis ya, tapi emang bener-bener kadang-kadang tuh kita tuh mampu gitu. Apalagi gue yakin banget gitu, warga Indonesia, tentara-tentara Republik Indonesia ini sendiri bener-bener mampu gitu secara fisik. Otak kita tuh cerdas-cerdas, mental juga kita kuat. Bener-bener ya, mereka tuh bener-bener orang-orang yang wah gila sih, bener-bener IQ-nya di atas rata-rata tuh, yang pasti mental mereka, fisik, wah salut banget gua, sumpah salut, gua salut, bangga banget sih. Aduh, lanjut ya. Dijalani selama 4 bulan dengan pemadatan dan penyesuaian material sesuai 4 bulan. Kopaska. Di sini juga terdapat materi kelolosan dan camp tawanan yang membuat bulu-bulu kita merinding karena sangat brutal dan tak kenal ampun. Sebab apabila tidak punya mental baja, siksaan fisik bertubi-tubi dari pelatih yang berperan sebagai musuh, maka si siswa bisa menyerah begitu saja. Bagaimana menurut kalian? Apakah Namanya juga pasukan elit gitu, latihannya emang bener-bener berat banget. Jadi emang benar-benar bukan cuma sekedar fisik aja, otak juga dilatih, kecepatan, ketepatan, terus dia juga harus bisa menyamarkan dirinya dia, nggak kelihatan sama musuh. Jadi emang semuanya dilatih ya, benar-benar dilatih. Salut gua sama tentara Republik Indonesia, khususnya pasukan elit, mantap-mantap lah. Semua tentara pahlawan, semua pasukan elit pahlawan buat gua. Itu berat banget sih ya.
So guys, itu dia tadi beberapa informasi yang Bang Do bisa kasih buat kalian semua. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Silahkan kalian subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya, juga share ke semua sosial media kalian. Bang Doci 9 undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.